Shalom. Syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita merayakan kebangkitan Sang Kristus dalam ibadah Paskah di rumah masing-masing. Mari bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah Minggu Paskah ini dengan penuh sukacita, seraya mengungkapkan pengakuan yang kita ucapkan secara bersaudara. Ketika kegelapan menyelimuti diri, Yesuslah cahaya terang. Haleluya, terpujilah Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Pandanglah salib kematiannya, pandanglah kubur kebangkitannya. Haleluya, terpujilah Raja yang telah menang atas maut dan segala kuasa dunia. Dimuliakanlah Dia yang tetap mengasihi manusia, sekalipun harus diterimanya cawan derita. Haleluya, terpujilah Dia yang dalam matinya terbit kehidupan kekal dan mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 397 ayat yang pertama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Paskah kita pada saat ini. Kita memasuki waktu teduh. Dalam keteduhan hati kita, mari mengawali seraya di dalam hati kita berkata demikian. Ibadah Paskah ini kita landaskan atas kuasa kebangkitan Sang Kristus Yesus yang telah menang atas maut dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Damai sejahtera Allah ditinggalkan bagimu. Kasih karunia atas kematian dan kebangkitan Sang Kristus Yesus kiranya tinggal dalam hidup saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan bagi iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itu Rasul Paulus bersaksi demikian, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari mengungkapkan sukacita kita atas kebangkitan Sang Kristus dan bersorak bagi Dia. Kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 188 bait yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Engkaulah terang yang sejati, yang terus dan senantiasa menyinari kehidupan yang ada dalam kegelapan dan dosa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah kami boleh kembali menghayati dan merayakan kebangkitan Tuhan, sekalipun kami harus tinggal dan beribadah di rumah kami masing-masing, namun sukacita kami terus melimpah. Kami mengakui bahwa seringkali hidup kami penuh dengan keterbatasan bahkan kesalahan. Karena itu di tengah-tengah ibadah Minggu Paskah ini kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya hidup kami dibaharui dalam pengampunan, sehingga hari ini senantiasa mampu kami jalani menjadi hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Dan dalam kerendahan hati ini pula kami datang kepada Tuhan mohon kekuatan. Kiranya melalui sabda kami disegarkan dan diteguhkan iman kami. Berkatilah kami yang berkumpul, kami yang mendengar firman-Mu, kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Roh Kudus Tuhan memampukan kami, dan kehendak Tuhanlah yang kiranya terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi yang memelihara dan melakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa takut? Semua dari kita mungkin pernah. Ada yang takut gagal, ada yang takut celaka, takut sakit, takut kehilangan, dan mungkin masih banyak lagi. Dan siapakah di antara kita yang pernah bersuka cita? Saya pun yakin semua di antara kita pun pernah mengalaminya. Kita bersuka cita karena kita berhasil dalam sebuah perjuangan. Entah itu perjuangan untuk ujian, kelulusan, atau naik kelas. Kita pernah berhasil dalam perjuangan ketika menolong orang lain, mendapatkan tugas dan melakukannya dengan baik, lalu kita dianugerahi dengan kenaikan pangkat
Kita mungkin bersuka cita karena kita selamat dari peristiwa celaka. Kita bersuka cita karena sembuh dari sakit, mendapatkan doa dan dukungan dari banyak orang. Kita bersuka cita karena mendapatkan hadiah. Dan mungkin masih banyak lagi alasan bagi kita untuk bersuka cita. Nah sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang pernah merasa takut, namun sekaligus di saat yang sama kita juga merasa bersuka cita? Mungkin meski tidak kita sadari dengan sungguh, kita semua itu pernah ngalamin takut dan sukacita di waktu yang sama. Mungkin kondisi saat ini pun demikian. Situasi pandemi virus corona yang masih terjadi di Indonesia mungkin bagi banyak orang ini menggambarkan situasi di satu sisi merasa takut, tapi di sisi lain juga ada perasaan bersukacita. Siapa yang tidak takut dengan virus yang tergolong baru ini? Ternyata dia bisa menular tanpa orang itu menyadarinya. Karena tidak merasakan gejala, maka orang bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tidak disadari dia menularkannya kepada orang lain. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai menteri, wali kota, bupati, pendeta, dokter, perawat, siapapun bisa. Bahkan orang yang nampaknya begitu sehat pun, sekali lagi dia bisa menjadi pembawa virus ini. Karena itu saudara-saudara, langkah yang sulit namun dirasa efektif adalah menempuh keputusan untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, mengisolasi diri. Bagi sebagian orang sekali lagi ini sesuatu yang menakutkan. Namun di balik itu ternyata kita juga mendengar ada hikmah yang membuat orang boleh bersuka cita. Dengan orang mengisolasi diri di rumah, polusi udara berkurang drastis. Ilmuwan mengatakan lapisan ozon ini berkurang. Bumi ini menjadi beristirahat dan lebih bersih. Sebelumnya banyak orang merasa kekurangan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, mendampingi anak-anaknya. Sekarang malah kebingungan untuk mencari kreativitas kegiatan supaya kebersamaan di rumah itu tidak membosankan. Sekarang orang menjadi lebih peduli dengan kesehatan diri, lebih peduli kepada orang lain, tidak peduli apapun agamanya, dari latar belakang apapun, semua orang sedang menyatukan doa dan harapan. Semoga badai ini segera berlalu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan dan sukacita di saat yang sama. Nah saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dan itulah gambaran kehidupan ini. Setiap kali sebenarnya siapapun kita itu berada dalam ketegangan dua kutub ini, antara ketakutan dan sukacita. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, perasaan yang demikian ini nampaknya juga yang ada pada para perempuan yang pada minggu subuh itu menengok kubur Yesus. Perasaan itu diawali ketika mereka menyaksikan bagaimana gempa bumi yang begitu hebat itu terjadi, mengiringi turunnya malaikat Tuhan yang digambarkan oleh Matius itu wajahnya bagai kilat. Ia berpakaian seputih salju, turun dari langit, datang ke batu penutup kubur, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Sebuah demonstrasi peristiwa yang luar biasa yang terjadi hanya karena kekuatan surga. Dan situasi itu mendesak para penjaga, khususnya para perempuan yang datang ke kubur itu untuk percaya. Sekalipun pada waktu itu yang mereka saksikan di luar jangkauan nalar mereka, sulit bagi mereka untuk percaya atas apa yang terjadi. Sampai kemudian malaikat itu berkata, Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para perempuan itu sedang diajak untuk berpindah dari keraguan-raguan menjadi percaya. Karena sekarang ini bukan Yesus lagi
yang diragukan oleh banyak orang sekarang menjadi sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, para perempuan yang setia selalu ingin dekat Yesus sejak sengsara sampai dengan disalib, kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Mereka kemudian dipanggil untuk pergi dan mengatakan, memberitakan dan membagikan berita kebangkitan Yesus. Mereka mengalami situasi takut atas apa yang terjadi yang tidak bisa mereka nalar, sesuatu yang mengejutkan mereka, tapi di saat yang sama ini juga menjadi sebuah kesukacitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Apapun perasaan kita, ada pesan yang jauh lebih penting. Lampauilah rasa takut dan rasa sukacita itu dengan berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu. Tidak pasif, tapi aktif. Kristus yang bangkit, yang menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain itu memberikan energi yang besar bagi mereka yang menatap kenyataan hidup di depannya. Kata salam bagimu yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang bangkit, yang tiba-tiba menjumpai para perempuan itu adalah sapaan yang lazim pada waktu itu. Kairete. Itu kalau diterjemahkan arti harfiahnya adalah bersukacita. Bersukacita. Itu artinya, saudara-saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit diajak untuk hidup dalam sukacita kehadiran. Orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit sekali lagi harus bersukacita dalam kehadiran Yesus. Hidupnya harus bersukacita. Tidak ada yang memisahkan. Tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Tidak juga kesedihan, tidak juga kegagalan, sakit maupun masalah, bahkan badai corona sekalipun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Kristus yang bangkit, yang kemudian memberi harapan, memberi kekuatan, memberi energi untuk melewati, melampaui rasa takut dan sukacita itu, kemudian pergi mengatakan dan memberitakan akan kebangkitan, memberitakan akan harapan, memberitakan akan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah lalu Paskah ini akan serta-merta membuat ketakutan kita akan hilang? Mungkin tidak. Setelah Paskah ini kita masih harus berjuang untuk menghadapi masalah yang terjadi di dunia ini, masalah yang tidak berujung. Corona, masalah ekonomi yang masih sulit, usaha yang mungkin sepi karena disebabkan oleh pandemi. Namun yang pasti bahwa Paskah, perayaan akan Kristus yang bangkit, menguatkan kita untuk berani dan berharap dengan penuh ketenangan. Orang yang percaya Tuhan, orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, masih sangat mungkin ia akan merasakan ketakutan dalam hidup ini. Namun percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kematian akan membuat orang yang menghadapi masalah yang membuatnya takut itu menjadi lebih tenang. Orang akan dimampukan untuk mengelola perasaannya, mengelola rasa takut supaya tidak menjadi negatif, maupun juga mengelola sukacitanya supaya lalu tidak menjadi kesombongan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang takut itu bukan berarti ia tidak beriman. Ketika rasa takut itu diletakkan dalam pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan ada sukacita, maka rasa takut yang disadari itu juga adalah bagian dari iman. Kita sedang berharap pada kekuatan, sedang berharap
pada Kristus yang memberikan kita keberanian. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di Minggu Paskah ini kira-kira apa saja hal yang saudara-saudara takutkan hari ini? Apa hal-hal yang masih membuat kita takut? Apapun itu, tetaplah aktif. Tetaplah untuk pergi mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan. Setialah untuk berbagi kebaikan. Teruslah untuk berbagi sukacita. Karena perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu akan membuahkan sukacita. Dan kehidupan yang kita jalani betapapun tidak pernah mudah adalah perjalanan yang menyukacitakan. Karena kita tidak pernah merasa sendiri. Kita tidak ditinggalkan, tapi kita dikancani, didampingi oleh Kristus yang telah menang atas kematian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk berdiri. Bersama umat yang percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kemenangan yang sudah kita rayakan pada saat ini. Kita ungkapkan persembahan syukur kita didasari atas firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita diiringi pujian Kidung Jemaat 202 bait yang pertama, Maut Sudah Menyerah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh dengan kasih, kami bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di tengah kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan dan sukacita seringkali berkelindan, seringkali datang silih berganti, namun kadang juga hadir di waktu yang sama. Kiranya firman-Mu saat ini memberi kekuatan baru bagi kami, bahwa apapun yang sedang kami rasakan, kami memiliki harapan bahwa Kristus yang bangkit memberi kami kekuatan supaya kami tetap bersukacita, karena hidup kami disertai, didampingi, bersatu dan bersekutu dengan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kehidupan pergumulan kami masing-masing. Engkau memberkati setiap warga jemaat Tuhan dalam pergumulan hidupnya, dalam perjuangannya. Kiranya Paskah ini menyemangati
supaya tidak pernah kehilangan harapan, namun senantiasa aktif dalam memberitakan sukacita, senantiasa berpengharapan, setia berbagi sukacita dan kebaikan. Engkau memberkati warga jemaat dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Engkau memberkati anak-anaknya dalam pendidikannya, dalam pertumbuhannya. Kasih-Mu kiranya terus memperlengkapi sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati para orang tua dalam menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang pada waktu-waktu ini dalam keadaan sakit. Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga berkarya agar mereka tetap dalam keadaan baik, melindungi mereka dari segala hal yang jahat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan. Engkau terus menguatkan mereka agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan meyakini bahwa Engkau punya rencana yang indah tepat pada waktunya. Kami bersukacita karena saudara-saudara kami yang bertambah usia di pekan ini. Kiranya Engkau memberkati Saudara Yohan Anjungan, Bapak Sumarto Heri Poryanto, anak Narendra Wiranugrahadi, Ibu Chandra Dewi Kristiani, Saudara Widyan Bima Hadi Pratama, Bapak Wahyudi, Ibu Sri Astuti, Bapak Catur Subiantoro, Ibu Ismiasi Herman Subianto, Bapak Fani Paskaryawan, Saudari Aprilia Magdalena, Saudara Aprilino Dwi Hananto, Saudara Ari Wagiono. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Bertambahnya usia kiranya membuat mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-Mu yang ada di GKJ Bondowoso. Engkau memberkati anggota majelis jemaat dalam melayani Tuhan menjadi mitra-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kemampuan agar terus mampu berkarya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya. Engkau juga memberkati setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya hidupnya senantiasa bersukacita atas pelayanan yang dilakukan. Tuhan yang Maha Baik, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi virus corona ini, Engkau mengaruniakan kekuatan bagi mereka dan setiap orang yang berjuang untuk mengatasinya. Pemimpin bangsa ini, Tuhan karuniakanlah hikmat-Mu. Mereka yang senantiasa berjuang untuk merawat Indonesia sebagai rumah bersama kami. Mereka yang sedang berada di garda depan penanganan kasus-kasus corona, Engkau memberkati sehingga upaya mereka tetap senantiasa ada dalam kehendak Tuhan. Dan di atas semua itu Tuhan, kami berserah padamu. Kehendak baik-Mu kiranya terjadi. Harapan baru Kau berikan bagi kami agar virus ini segera berlalu dan kehidupan bersama kami boleh dipulihkan menjadi semakin lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami pun merasakan berkat-Mu sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap orang yang bersyukur, berkati yang mengelolanya. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Kami akan mengakhiri ibadah Minggu Paskah ini, dan kiranya setiap langkah kami senantiasa ada dalam rencana Tuhan, rancangan baik Tuhan. Mohon ampun jikalau ada yang tidak berkenan dalam ibadah ini, dan kami serahkan sepenuhnya doa syukur permohonan kami hanya di dalam nama Sang Kristus Yesus yang hidup, yang bangkit, menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Paskah ini. Dan setiap kali Paskah kita akrab dengan simbol telur. Telur mengingatkan kita akan awal kehidupan yang baru. Karena itu kebangkitan Kristus kiranya menjadikan hidup kita dibaharui. Di tengah-tengah Paskah kita juga diingatkan oleh simbol janur, jati nur. Kita diingatkan akan terang yang sejati. Itu hanya ada pada Kristus yang bangkit dan menjadi juru selamat kita. Karena itu, mari undur dari ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan. Kita saling melayani dan kita mengingat firman Tuhan yang demikian. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah
bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Kita bersama-sama akan mengakhiri dengan memuji Tuhan, menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274 bait yang pertama, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, kiranya senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara menjalani kehidupan kini dan selama-lamanya. Amin.